Dia ingin melakukan satu perubahan total dalam kerajaan Yehuda melalui dirinya terlebih dahulu. Jadi ketika dia melakukan pertobatan dan perubahan hidup, dia tidak menyuruh bangsanya, dia tidak menyuruh pegawainya, tetapi yang dia suruh adalah dirinya sendiri. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 22, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Yosia itu amat sangat muda ketika dia menjadi seorang raja. Dan yang menarik di sini dalam kehidupan Yosia adalah dia mengikuti jejak kerohanian leluhurnya, yaitu Daud. Dia tidak mengikuti jejak kakeknya Manasye dan juga bapaknya Amon. Jadi dia melakukan, boleh dikatakan, satu reformasi yang sangat luar biasa di Yerusalem. Nah, apa yang dilakukan oleh Yehuda itu, Yosia, adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang benar di mata Tuhan, yang pertama kali ia lakukan adalah dia memperbaiki bait Allah. Nah, ketika dalam proses perbaikan bait Allah ini, ternyata mereka menemukan kitab Taurat. Dan ketika mereka menemukan kitab Taurat itu dibacakan di hadapan Yosia. Sungguh luar biasa. Mungkin dalam pikiran kita ketika Yosia membaca dan merenungkan Taurat itu gitu ya, mungkin seharusnya dia biasa-biasa saja ya. Oh ya, gue udah bener nih gitu ya, sesuai dengan kitab Taurat. Gue udah bener nih merombak bait Allah, memperbaiki bait Allah. Ternyata tidak. Dia langsung mengoyakkan pakaiannya. Nah, ini satu tanda yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat tanda ini sebagai tanda apa. Nah, kemudian ketika dia setelah mendengarkan kitab Taurat itu, maka dia berkata kepada kepada pemberi perintah, yaitu supaya mencari, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Tentunya dia tidak mengerti semuanya tentang kitab Taurat, karena memang baru pertama kali ditemukan pada masa itu gitu ya. Jadi ketika dia membaca kitab Taurat itu, memang terlintas sekali bahwa ada satu penghukuman ketika orang-orang yang tidak melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Maka bagi Yosia ini sangat penting sekali, karena dia tahu dia tidak mau dimurkai oleh Tuhan. Nah, yang menariknya lagi, good readers, kalau kita tadi baca adalah mereka meminta petunjuknya itu kepada Nabiah, bukan nabi. Nabiah itu adalah nabi perempuan yang tinggal di Yerusalem. Salum bin Tikwa bin Harnas. Itu adalah suaminya begitu. Sementara Nabiah itu bernama Hulda. Jadi memang dalam perjanjian lama itu tidak semuanya nabi itu laki-laki. Ada namanya perempuan, maksudnya nabi perempuan, namanya Nabiah julukannya. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada Yosia dengan sangat gamblang dan jelas bahwa memang dia tidak akan dihukum pada saat itu, Yehuda tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika Yosia mendengarkan kitab Taurat, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia seorang raja yang masih muda, yang penuh dengan ego seharusnya, tetapi ketika dia mendengarkan kitab Taurat, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya itu saja. Ia mengoyakkan pakaian dan menangis sebagai tanda penyesalan. Jadi good readers, kalau kita bisa lihat di sini bahwa Yosia itu seorang raja yang sungguh-sungguh ingin taat kepada Tuhan. Dia ingin melakukan satu perubahan total dalam kerajaan Yehuda melalui dirinya terlebih dahulu. Jadi ketika dia melakukan pertobatan dan perubahan hidup, dia tidak menyuruh bangsanya, dia tidak menyuruh pegawainya, tetapi yang dia suruh adalah dirinya sendiri. Terlebih dahulu ketika dia mendengarkan Taurat, sikap yang paling utama adalah dia merendahkan diri dan penyesalan atau pertobatan. Good readers, kalau boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita harus jujur bahwa seringkali kita meminta orang lain itu berubah. Seringkali kita meminta orang lain itu menerima diri kita apa adanya. Tetapi kita tidak pernah menuntut diri kita untuk berubah. Contohnya kalau pasangan suami istri, seringkali cekcok. Cekcoknya apa? Ya, menuntut, saling menuntut untuk menerima, saling menuntut untuk dimengerti dan mengerti. Ternyata akibatnya adalah cekcok dan tidak ada habis-habisnya. Tetapi Yosia beda sekali. Ketika dia melakukan reformasi perubahan, dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, pada good readers pada hari ini,
Jangan pernah engkau menuntut suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, temanmu, dan lain sebagainya untuk berubah. Tetapi marilah, kalau ingin berubah, berubahlah dari diri kita dulu. Apakah kita sudah pertama yang tadi, merendahkan diri ketika mendengarkan firman Tuhan? Yang kedua, melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau kedua hal ini kita tidak pernah lakukan, maka sebenarnya kita tidak pernah berubah. Dan pekerjaan kita adalah satu, hanya menuntut orang lain berubah. Kita kembali renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saya orang yang mau berubah dari diri saya sendiri, atau saya ingin menuntut perubahan dari orang lain terlebih dahulu? Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.